Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para saudara-saudaraku pemirsa MTS Channel yang saat ini menonton, yang berbahagia, alhamdulillah, bersyukur pada Allah, nikmat Allah. Pada hari ini kita telah diberikan kesehatan, kesempatan untuk kembali mengudara. Kita bertemu dalam acara kita menyambung pertemuan sebelumnya. Kita saat ini bersama seorang saudara kita yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat beberapa waktu yang lalu, dan sempat beberapa minggu yang lalu beliau bersama saudara kita juga Erwin, atau yang sudah kita ganti dengan namanya Abdul Rahman Al-Hadi. Jadi beliau pada saat ini sendiri, ya, yaitu saudara kita yang telah kita ganti nama dengan Muhammad Al-Fatih. Beliau berada di sini, akan kita melanjutkan obrolan kita yang lalu. Mungkin ada perkembangan para jemaah sekalian setelah beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat, setelah beliau bergaul bersama keluarga dan teman-teman lingkungan, baik di rumah maupun tempat kerja. Setelah beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat, memeluk agama kita, agama Islam yang telah diridhoi Allah. Nah, kita tanya gimana perkembangan beliau. Dan tak lupa sebelum kita ngobrol sama beliau, kita bersolawat pada Rasulullah untuk kita mendapatkan keberkahan di sore ini. Bersolawat pada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua, baik pemirsa semua yang menonton ini, kita insya Allah nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum saudara kita Al-Fatih. Waalaikumsalam. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi ketemu kembali di MTS Channel. Jadi rupanya video kemarin banyak sambutan dari saudara-saudara kita yang sekarang lebih dari 13.000 yang menonton pembicaraan kita bersama bertiga kemarin kan. Nah, ini ada yang mengusul dari jemaah kita. Jadi mengusul, Ustadz, tolong diajak lagi ngobrol itu saudara kita Muhammad Al-Fatih, katanya. Gimana perkembangan beliau setelah setelah proses di dalam masyarakat gitu kan. Jadi setelah kemarin kita pertemuan ada berapa minggu yang lalu. Nah, jadi rupanya antusias saudara-saudara kita besar untuk menanyakan gimana perkembangan antum, ya. Jadi baik dalam di rumah atau di tempat kerja dan lingkungan yang lain itu. Boleh di ini Pak Malfati, gimana ininya perkembangan kita? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semenjak saya memeluk agama Islam, semuanya diridhoi oleh Allah, lancar-lancar. Dari keluarga, alhamdulillah menerima. Teman-teman, sebenarnya kalau saya ingin mengulas balik saya sebelumnya ke Ustadz, ya. Iya, ada apa-apa ini. Ini kesaksian saya ini sebenarnya kan mungkin saudara-saudara yang ada di luar sana pernah mengalami seperti saya. Kesaksian saya ini sebenarnya mulai dari masa lalu, dari saya dilahirkan, kita di Indonesia ini dilahirkan sebenarnya dari keturunan agama. Keturunan dari agama, dari bapak saya, keluarga saya beragama Katolik. Ya, alhamdulillah ada duluan dari keluarga saya itu abang saya yang kemarin yang saya mualaf itu 3 tahun yang lalu kan. Alhamdulillah abang saya belajar dari abang saya
saya mempelajari banyak dari abang saya juga, dan saya mempelajari banyak kaji-kajian juga. Ya, kalau sebenarnya saya agama itu, Islam itu sebenarnya memberikan kasih. Setiap agama memberikan kasih. Cuma suka ada yang orang dulu, sebelum jujur saja Pak Ustaz ya. Dulu sebelum saya masih beragama Katolik, saya beranggapan agama Islam itu ya bunuh diri kayak gitu, zaman ya. dulu radikal kan, sadis. Tapi setelah saya mengkaji, mendalami, sebenarnya Rasulullah Nabi Muhammad itu memberikan kasih. Seperti waktu dia ada di suatu daerah dan ditolak itu, dia malah memberi makanan kepada orang yang ditolaknya, yang menolaknya itu. Yang orang buta yang menolaknya itu diberikannya makan. Sebenarnya Islam itu bukan radikal. Yang membuat radikal itu oknum sebenarnya. Oknum tertentu. Oknum tertentu. Disitulah saya mempelajari sebenarnya Islam itu memberikan kasih sayang. Sama seperti agama saya dulu, agama Katolik memang memberikan kasih sayang. Setiap agama memberikan kasih sayang sebenarnya Pak Ustaz. Alhamdulillah, tapi lebih saya mengkaji lagi dari suatu Injil, dari suatu itu ada di suatu Injil itu juga yang kemarin saya sudah beritahu ke Pak Ustaz kan, di Injil Yohanes itu kan akan datang ada roh kebenaran. Setelah yang dulu saya mempercayai Yesus Kristus itu adalah Tuhan, Isa Al-Masih, yang sekarang yang dalam kepercayaan saya Islam. Setelah Yesus Kristus kan dari disitu aja Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Disitulah roh kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Dan situ kalian akan mengerti apa yang kebenaran dibuat oleh Allah itu. Sebenarnya dalam Injil juga kalau mau saya kaji lebih dalam, tidak ada di salah satu Injil itu sebenarnya mengatakan Isa Al-Masih itu mengatakan saya adalah Tuhan. Tidak ada. Saya makanya banyak itu membaca setiap Injil itu. Saya ini Tuhan tidak ada. Dia mengatakan saya ini adalah anak Bapa, anak Bapa Allah. Tapi saya tidak mau menjelek-jelekan agama saya sebelumnya sebenarnya. Di situ saja sih Ustaz. Alhamdulillah saya sudah mengkaji, mempelajari. Saya terketuk hati saya. Saya juga masuk Islam ini bukan karena mungkin saya kenal wanita, tidak sebenarnya istri saya cantik, tidak sepenuhnya karena dia. Saya tambah lagi untuk mengenal Islam itu lebih dalam lagi pada pernah suatu kejadian. Itulah yang mungkin saya ketukan secara tidak langsung mungkin juga. Rasa kasih, walaupun kita beda agama. Dulu sebelum ini ada suatu kejadian di kehidupan saya Pak Ustadz. Waktu itu ya di dalam rumah tangga tuh bapak kan itu kan sama adik-beradik kami. Ada teman saya, kami beda agama. Dia Islam, waktu itu saya masih beragama Katolik. Orang tuanya subhanallah mengasihi saya sekali, seperti saya dianggap seperti anaknya juga. Disitulah saya mulai mempelajari, oh Islam itu ternyata tidak semua orang beragama Islam itu radikal, keras. Itu yang membuat Islam itu menjadi oknum yang lain. Itulah Pak Ustaz, saya makin terketuk, saya makin mempelajari, saya semakin banyak bertanya, ditambah lagi ya abang saya tidak melepaskan saya, kakak ipar saya, sampai yang dulu pernah saya bertanya kepada Ustadz ini Kak Zaki, Ustadz Zaki, dia akan menuntun saya ke sini, mengajak saya ke sini sekali. Subhanallah, kalau itu mungkin langkah saya juga terbuka. Orang-orang di sekitar saya yang beragama Islam mengasihi saya, memberikan kasih sayang luar biasa kepada saya. Itulah. Alhamdulillah semuanya lancar ya. Jadi perkembangan setelah antum memasuki Islam, jadi dari keluarga alhamdulillah tidak ada halangan ya. Semua mendukung ya. Jadi menurut keterangan antum tadi bahwa Islam itu agama kasih sayang ya.
Jadi bukan antum juga masuk Islam bukan berdasarkan sesuatu, ada sesuatu, tapi berdasarkan kajian sendiri kan, Iya. mengkaji Injil, mengkaji Al-Quran, ya, sehingga dapat satu penemuan hidayah dari Allah, ditunjukkan kebenaran itu ya. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi kalau di ini di kantor gimana ini kita sama teman-teman kita di kantor nggak ada cerita apa ada perkembangan itu di tempat kerja gitu. Alhamdulillah kalau di tempat kerja ya lancar-lancar saja. Malah ada beberapa sebenarnya dari saya ini mengulang lagi tuh Iya. sebenarnya. Sebelum saya untuk memeluk agama Islam sebenarnya Pak Ustadz ya. Ini belum pernah saya ceritakan ke keluarga ke abang saya juga. Sebenarnya sebelum saya masuk Islam, saya pernah berdoa. Saya datang ke gereja, saya berdoa di Gua Maria. Saya berdoa benar. Ya Yesus Kristus, waktu saya masih beragama Katolik kan. Yeah. Kalau memang ini jalan pilihanku, bukakanlah jalan ini dan restuilah. Aku tidak akan meninggalkan apa yang ajaran Allah. Semakin saya ke gereja itu, semakin saya mendalam itu saya beragama Islam. Malah ada suatu kejadian di sama teman dulu pernah agama kami memang satu agak waktu masih agama saya kan Katolik kan. Ada teman situ juga, kenapa kamu berpindah agama? Ditanya. Saya cuma sedikit saya menjawab. Aku bertanya balik kepada kamu. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaanku ini dengan benar, aku tidak akan pindah agama. Saya bertanya, yang menurut kita, yang dulu saya beragama Katolik, kepadamu saya bertanya, Yesus Kristus itu adalah Tuhan atau cuma utusan Tuhan? Sampai sekarang belum ada dia pernah menjawab. Tidak ada yang bisa menjawab itu dari pertanyaan saya. Iya. Ya kalau kita lihat dari Injil yang kalau Injil yang asli ya menunjukkan bahwa ditunjukkan bahwa setelah ini ada lagi akan kebenaran tadi kan. Iya, ada roh kebenaran itu Rasulullah tadi, Nabi kita Muhammad yang nabi terakhir itu. Nah ini yang mungkin ditutup oleh dalam Alkitab itu kan. Jadi mungkin dia nggak bisa jawab gitu kan. Itu kalau ada orang malah saya ingin bertanya, Yesus Kristus itu yang menurut kalian itu Allah apa utusan Allah? Itu saja. Tapi di Injil sendiri sebenarnya nggak ada tadi bilang ya bahwa tidak ada. Bahwa Yesus itu mengaku dirinya Tuhan, nggak ada. Nggak ada. Nah, dia mengakunya anak Allah Bapa. Anak Allah Bapa. Jadi bahwa dia memang menunjukkan bukan Tuhan dia kan. Nah itu, tapi tetap ini kan oleh ini kan teman-teman kita tuh kan. Jadi sama teman tadi sampai sekarang tidak dijawab oleh dia. Nggak bisa jawabnya. Saya cuma bertanya itu aja, nggak banyak pertanyaan saya bla 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 bla. Saya cuma bertanya itu aja. Yang menurut kalian Yesus Kristus itu, yang menurut saya Isa Al-Masih, dia itu adalah Allah, apa utusan Allah? Itu aja kalau saya bertanya. Lalu masalah saya juga ketemu oleh misalnya ada, jujuran saja sebenarnya di keluarga kami itu ada abang dari anak dari kakak mama saya itu kan pastor. Dia sebenarnya dia tidak membenci, dia cuma memberikan dan sekarang aku jalani. Setelah kamu memilih untuk beragama Islam, janganlah engkau menjelek-jelekan agama kamu sebelumnya. Dan alhamdulillah, insya Allah aku sampai sekarang aku tidak menjelek-jelekan agama aku sebelumnya, dan aku cuma memberikan apa kebenaran yang aku ketahui, yang aku alami. Itu saja Pak Ustadz. Ya semoga ya teman-teman kita di sana dapat hidayah juga ya kan. Nah, jadi dapat hidayah, bisa bersama-sama kita dia mengucapkan dua kalimat syahadat dengan mungkin pertanyaan tadi menjadi apa istilahnya tanya besar juga bagi dia kan. Nah, dia
harusnya dia mengkaji, mencari, ya. Iya. Ya, pertanyaan itu cari. Nah, jadi mudah-mudahan dia ketemu roh kebenaran tadi kan. Dia alhamdulillah ya. Ya, di Injil Yohanes. Injil Yohanes. Injil Yohanes. Ayat berapa itu lupa, 13 apa 14 itu. Tadi itu ya. Bunyinya itu ya. Jelaskan ya. Ya, jadi alhamdulillah jadi di keluarga perjalanan ini ya, di kantor semua lingkungan alhamdulillah ada lancar-lancar yang menerima. Untuk ibadah gimana nih? Untuk ibadah kita sehari-hari ini sudah mulai sholat udah mulai lancar. Sekarang puasa. Iya, ini kemana ya? Tiga, ini kemana? Iya, insya Allah sehat, puasanya sehat ya. Jadi sholat udah mulai jalan di waktu ya. Cuma itu subuh tuh lah Ustaz, susah banget. Banyak sekali setannya subuh itu, padahal cuma dikit 2 rakaat tapi setannya itu nggak tidur. Susah. Dilawan terus ini insya Allah. Tapi di bulan puasa ini insya Allah pendidikan bagi kita ya, untuk ibadah nih ya, agak lebih ringan insya Allah. Tapi kita harus diniatkan Fatih. Jadi kalau kita mau sholat malam ya, sebelum tidur itu ya kita baca Fatihah, baca ayat kursi ya, baca qul huwallahu ahad 3 kali, Qur'an bil falaq bin nas. Nah, kita berniat pada Allah, ya Allah, aku mau bangun jam 3 kalau mau sholat malam ya, atau subuh. Nah, diniatkan sebelum subuh itu diniatkan aku mau bangun sholat subuh nih, subuh ini aku mau sholat subuh. Insyaallah nanti di ini ada kemudahan ya. Ya, jadi sebelum tidur diniatkan aja. Memang itu yang berat ini tadi subuh ini kan. Mau lihat orang itu dari subuhnya nih lah. Kalau subuhnya lancar, yang 4 ini lancar insya Allah kan. Nah, ini perlu perjuangan ya. Memang subuh itu setan yang banyak banget. Setan dari diri sendiri. Mata kita digentolin oleh dia supaya. Jadi kita mau kuat bener ya, kita lawan itu semua. Jadi sholat, baca Al-Quran udah mulai ini ya. Belajar juga dikit-dikit yang ya ringan-ringan. Yang penting suratul Fatihah sama ayat-ayat pendek. Ya. Jadi udah mulai puasa ya. Ini puasa kedua saya Pak Ustaz. Udah kedua ya. Kalau kemarin pertama masih banyak bolong-bolong juga insya Allah. Kalau ini kita usahakan semampu full. Ya insya Allah. Kami berdoa supaya ini kuat ya insya Allah. Ya. Jadi selain untuk ya kita diet tadi kan, kesehatan ya, juga menambah keimanan kita, menguatkan. Insya Allah berniat tahun ini 30 hari ya, full kita. gitu. Corona gini, harus kuatkan iman. Nah, kita udah tahu kena cabut. Iya. Dan ibadah selama ibadah kita lain diukur. Sekarang ini ya mungkin di akhir zaman ini Pak Ahmad Al-Fatih. Orang kalau dulu meninggalnya lama, dia di rumah sakit ya. Di rumah sakit udah berbulan-bulan dia meninggal. Tapi sekarang ini dia bersama kita kemarin ngopi-ngopi, besok udah dia ini. Jadi memang kita harus siap menghadapi ini. Harus apa nanti kita persiapkan amal-amal ibadah kita untuk kita menghadap Allah nih kan. Nah, jadi perlu persiapan kita semaksimal mungkin, waktu-waktu kita ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Insya Allah kita ngobrol seperti ini, ada orang-orang yang lemah dulunya ini dia mungkin bisa kembali giat beribadah ya, karena kita dapatkan juga itu pahalanya ya, bonus pahalanya. Nah, jadi mulai belajar ya Al-Quran, sholat sudah mulai jalan, puasa alhamdulillah ya, puasa sudah jalan. Sampai 3 hari ini belum ada yang batal. Belum ada batal ya. Ini awal-awal ini memang perlu perjuangan benar ya. Nanti kalau sudah lewat
10 hari yang ke ini mungkin udah terbiasa perutnya. Iya. Apalagi jam-jam 1 tadi kan, waktu-waktu makan kan, jam 12 itu lemes semua badan. Apalagi aku juga jarang juga puasa Senin Kamis kan, jadi telat terasa. Iya, 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 iya. Memang Kalau terasa. teman-teman yang ku tanya gimana sih, ada ya aku lebih biasa Mas. Senin Kamis aku biasa. Oh, itulah kuat-kuat ke. Itu enak belajar juga cak mano. Misalnya habis puasa ini nak belajar Senin Kamis 10. Yang Belajar kan gitu. iya, 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 iya. Pokoknya istiqomah dalam hati itulah puasa. Iya. Dari pertama kali aku agama Islam istiqomah. Ya, insya Allah kita berdoa ya. Kalau rencana apa? Mungkin ada rencana ke depan untuk planningnya gimana ke depan ini? Ada planning apa ini ke depan untuk kehidupan pribadi ini? Atau juga musim corona ini susah semua. Iya, iya, iya. Jadi belum ada kerja ini juga masih Kegiatan-kegiatannya ya. kegiatan tuh biasa-biasa aja Mas. Menjaga jarak tuh malah Jaga jarak ya. bahaya. Kita ikutin pemerintah. Ada di situ juga ada alim ulamanya kan. Jadi pemerintah menganjurkan kita untuk bersama para alim ulama untuk tidak berkumpul ya. Jadi tidak berkumpul, mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan ya, memakai masker, jaga. Tapi insya Allah kalau kita sebenarnya di bulan puasa ini kita kuat untuk ini sebagai filter juga, kita puasa ini untuk menghadang corona ini kan. Ya, jadi kita tadi mungkin merasakan Al-Fatih di jam-jam 1, tadi jam 2 kita lemas badan kita kan. Nah, ini proses ibaratnya penggantian onderdil yang sudah rusak gitu ya, dalam tubuh kita kan. Jadi memang lemas kita, tapi imun kita kuat. Makanya insya Allah orang-orang yang puasa ini dia bisa tahan dia terhadap virus ini ya. Jadi dia imunnya udah kuat, tinggi. Jadi yang rusak-rusak dalam tubuh ini mulai dia proses diganti dengan sel-sel yang baru. Ya. Nah, jadi orang yang puasa menjaga wudhunya. Jadi ini boleh juga ya. Wudhu kalau batal ambil wudhu lagi. Jadi misalnya gini, ya. Kalau misal pergi kita sebelum pergi berwudhu dulu. Tapi dalam perjalanan kita batal, wudhu kita tidak apa-apa. Tapi waktu masuk ke toilet lagi, misal kita ada buang air kecil apa mana, kita berwudhu itu. Oh, kita naikkan lagi. Niat wudhu lagi, habis kita itu duduk lagi. Nah, itu sudah termasuk kita menjaga wudhu itu. Insya Allah orang yang menjaga wudhu ini orang-orang pilihan juga, dijaga oleh Allah juga dari pagi sampai sore sampai malam dijaga dengan wudhunya kan. Jadi berhubung lagi masa lockdown ini ya, jadi kegiatan kita di rumah saja sekarang ya. Ya, alhamdulillah ya. Teman kita gimana kemarin, teman kita kabarnya Pak Abdurrahman? Abdurrahman saya alhamdulillah komunikasi ya seperti apa anjuran Ustaz. Jangan dilepas, kita tetap komunikasi kan. Iya. Kita tuntun kan, kita ingatkan kayak gitu. Alhamdulillah. Tapi dia sekarang lagi di luar kota itulah kan. Udah luar kota ya. Tambah corona ini udah bisa balik lagi. Udah bisa balik ya. Mudah-mudahan lain waktu. Mungkin lain waktu bisa kita ajak ke sini. Kita kan? ngobrol-ngobrol, kasih tahu menghabisi masa corona ini. Iya ya. Pandemi ini bahaya ini. Jadi ada yang perlu disampaikan lagi ini, Pak Fadli, untuk pertemuan kita ini? Kayak ada pesan-pesan mungkin untuk teman-teman, saudara-saudara. Saudara-saudara di luar sana mungkin kan dengan kesaksian ini saya mungkin ada beberapa teman di luar sana bisa memikirkan dan mengkaji sendiri. Ini ya kalian kaji sendirilah bagaimana yang mana yang menurut kalian benar. Itu aja Pak Ustaz. Iya ya. Jadi dikaji ya, nanti insya Allah dengan pengkajian ini
dapat jawaban, dapat Jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kita sore ini kita cukupkan ngobrol kita. Iya. Nanti kita bisa ngobrol lagi sebagai permintaan dari saudara-saudara kita ya di MTSA Channel, bisa menanyakan perkembangan ya setelah Islam ini gimana. Alhamdulillah saya senang tadi mendengar perkembangan puasa nggak batal sekarang ya 3 hari. Belum. Sholat juga memang antum jujur bahwa memang sholat subuh tadi ya agak beratnya ya. Nah, jadi belajar Itu terus, bisa itu. sering berkomunikasi kita, silaturahmi ya. Kalau ada apa-apa bisa telepon kan, bisa WA dan lain-lain. Ya mungkin alhamdulillah pada saudara-saudaraku seperti beliau sampaikan tadi bahwa alhamdulillah jadi perkembangan beliau baik ya, juga bagus untuk perkembangan di dalam ibadahnya. Kita lihat tadi kan beliau tetap berpuasa walaupun bagaimana beratnya kita tahu kan. Nah ini juga sholat, beliau jaga sholat. Nah, jadi mohon doa pada saudara-saudaraku, para jemaah majelis semua ya, beliau diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan keimanan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran dan istiqomah ya dalam melaksanakan ibadahnya ya, ibadah terutama insyaallah ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Mungkin ini pertemuan singkat kita akan masuki berbuka puasa insyaallah sebentar lagi. Sore ini kami ucapkan selamat menaikkan ibadah puasa ya tahun ini. Ucapan selamat coba. Ucapan selamat untuk saudara-saudara kita dari Muhammad Al-Fatih aja. Ya. Selamat menaikkan ibadah puasa. Semoga diberi kekuatan dan iman kita semakin dalam. Amin, 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 amin. Demikianlah, lebih kurang kami mohon maaf pada Allah. Kami mohon ampun walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.